Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasrianti Febrina, NPM saya S01 2023 058. Langsung saja, jadi Perda itu atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Di lembaga legislatif sendiri itu atau kabupaten, kota, atau provinsi ada lembaga khusus yang menangani pembentukan perda yang seringkali disebut Bapemperda atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Nah, untuk membuat perda ada dua sumber. Yang pertama itu inisiatif DPR. Jadi mereka itu melihat aspirasi dari masyarakat, kemudian lahirlah inisiatif untuk membuat peraturan daerah. Jadi yang kedua itu bisa juga dari pemerintah kota. Ini tergantung kebutuhan instansi, misalnya Dinas Lingkungan Hidup. Tentu peraturan daerah yang terkait dengan lingkungan hidup. Proses pembentukan perda itu yang pertama perencanaan, yang kedua itu melakukan penyusunan, yang ketiga itu pembahasan, yang keempat itu penetapan atau pengesahan, yang kelima itu pengundangan. Jadi proses pembentukan perda itu contohnya seperti ini. Semua usulan itu diterima oleh ketua perda, terus diverifikasi yang mana kebutuhan yang lebih mendesak atau lebih prioritas. Terus diadakan rapat paripurna untuk mengesahkan perda apa saja yang akan dijalankan di tahun tersebut. Terus kita membuat panitia khusus atau pansus, dan lalu dia tuh khusus untuk membahas isu-isu ini dan untuk mengundang stakeholders. Terus dilakukan kunjungan ke daerah-daerah yang sudah memiliki peraturan daerahnya terkait yang kita susun. Terus setelah itu diasistensi oleh provinsi dan kementerian. Lalu bagaimana jika ada perda yang dibuat tapi itu menyalahi aturan yang di atasnya? Maka perda tersebut itu akan langsung dihapus atau dibatalkan dan tidak jadi dilanjutkan. Lalu kita langsung masuk saja ke otonomi daerah. Jadi otonomi daerah itu adalah hak atau wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 3 asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama itu desentralisasi, yang kedua dekonsentrasi, yang ketiga itu tugas pembantuan. Jadi yang pertama itu desentralisasi, penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat baik kepada pemerintah daerah atau kepada pejabat pemerintahan pusat. Yang kedua itu dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan ke pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Jadi dia itu seperti pelimpahan sebagian urusan, jadi tidak semuanya. Dan pelimpahan sebagian urusan ini itu menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Contohnya seperti itu. Yang ketiga itu tugas pembantuan. Jadi tugas pembantuan itu urusan pemerintah yang dapat ditugaskan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi atau kabupaten kota ataupun pemerintah desa. Memahami pemerintahan, apa sih bedanya pemerintah dan pemerintahan? Jadi pemerintah itu mengacu pada lembaga atau badan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola negara. Pemerintah biasanya terdiri dari 3 cabang utama, yaitu eksekutif atau presiden atau perdana menteri dan kabinet. Yang kedua itu legislatif atau parlemen, dan yang ketiga itu yudikatif atau pengadilan. Pemerintah adalah entitas yang memiliki wewenang hukum untuk mengambil keputusan dan kebijakan di tingkat negara. Nah, pemerintahan sendiri itu merujuk pada proses, sistem atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pemerintahan lebih berkaitan dengan pelaksanaan fungsi negara, termasuk pengambilan keputusan.
penyusunan kebijakan, dan pelaksanaan program-program negara. Dalam konteks ini, pemerintahan juga mencakup struktur dan tata cara administratif yang diterapkan oleh pemerintah dalam melakukan tugasnya. Ada pula nilai-nilai dalam pemerintahan. Yang pertama itu akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Yang kedua itu legitimasi. Legitimasi yaitu seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Yang ketiga itu transparansi. Transparansi yaitu seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan masyarakat sebagai konsekuensi yang akan terjadi. Terus ada fungsi utama pemerintahan menurut Soewargono dan Johan. Ada membuat kebijakan publik. Semua warga negara akan bersentuhan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan untuk pemerintah. Yang diatur untuk kebijakan publik menyangkut kepentingan umum. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam pemenuhan atau pelayanan. Eksistensi pelayanan pemerintah merupakan kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah pemegang saham atau sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi atas negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.